Ini adalah kisah tentang tragedi kapal Nusantara Sakti, dan hanya satu yang selamat. Di tengah badai yang mengerikan, kapal itu terbelah dan ribuan jiwa tenggelam. Hanya Dendi, bocah kecil yang tersisa, diselamatkan oleh sosok legendaris Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Tapi, bagaimana nasibnya kini? Bisakah ia menjalani hidup tanpa keluarga, di dunia yang penuh luka dan misteri? Mari kita simak cerita selengkapnya. Langit sore di atas Samudra Hindia yang awalnya cerah perlahan berubah menjadi kelabu. Ombak-ombak mulai meninggi, mengalun dengan irama aneh yang menggema di udara. Kapal besar bernama Nusantara Sakti tengah berlayar menuju sebuah pulau kecil di timur Indonesia, membawa ratusan penumpang dari berbagai latar belakang. Di antara mereka, ada seorang anak kecil bernama Dendi, yatim piatu yang dijaga oleh seorang perempuan tua bernama Bu Lasmi, tetangganya yang telah merawatnya sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Dendi, bocah polos berusia 8 tahun, selalu menggenggam erat sebuah kalung pemberian mendiang ibunya, sebatang kerang dengan ukiran halus, yang katanya mampu melindungi pemiliknya dimanapun berada. Di dek kapal, suasana riuh penuh canda tawa, namun tanda-tanda aneh mulai menyusup. Angin laut berhembus kencang, mengeluarkan suara seperti rintihan. Burung-burung yang biasanya terbang rendah kini menjauh, melawan arah angin. Ketegangan mulai merayap di antara para penumpang, namun Kapten Pak Dharma tetap tenang. Badai seperti ini sudah biasa. Kita akan melewatinya dengan selamat, ujarnya mantap lewat pengeras suara. Namun, badai kali ini bukanlah badai biasa. Langit yang kian gelap seolah menelan cahaya, mengguncang kapal di tengah ombak ganas yang tak kenal ampun. Dendi memeluk Bu Lasmi erat, suara kecilnya penuh ketakutan. "Aku takut." Bu Lasmi mencoba menenangkan meski wajahnya memancarkan kekhawatiran dalam. Di tengah kepanikan, seorang awak kapal berlari kepada kapten, melaporkan kerusakan di ruang mesin. Pak Dharma segera menginstruksikan seluruh kru bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Gelombang yang semakin tinggi menghantam kapal dengan ganas, meretakkan lambung besarnya. Sementara itu, Pak Randy, seorang pemuka agama, mengajak para penumpang berdoa. Suara doa bergema, bercampur dengan tangisan anak-anak dan ratapan ibu-ibu yang ketakutan. Di sudut lain, Dendi menggenggam kalungnya erat, berdoa dengan caranya sendiri. "Tolong aku, Bu. Tolong kami semua." Di dasar laut yang tenang, jauh dari keramaian, seorang sosok anggun muncul di atas singgasana batu karang. Dia adalah Nyi Roro Kidul, sang penjaga laut selatan, dengan mata indah menatap jauh ke permukaan. Ia menyadari adanya gangguan besar, jeritan manusia yang terperangkap di badai. Dua pelayannya, makhluk laut setengah manusia setengah ikan, mendekat dan melapor. "Paduka, kapal besar itu telah melanggar batas wilayah terlindung." Nyi Roro Kidul hanya terdiam, menimbang keadaan. Bukan kapal itu yang melanggar, badai ini pertanda ada kekuatan gelap yang lebih besar sedang bermain. Ucapnya pelan, suaranya seperti angin malam yang berbisik. Saat hendak kembali ke singgasananya, ia menangkap secercah cahaya kecil, hampir tak terlihat, dari arah kapal. Cahaya itu terpancar dari seorang anak kecil yang berdoa dengan ketulusan murni. Rasa iba menyelimuti hatinya. Anak itu bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda pada bocah itu, sesuatu yang membuatnya istimewa. Badai mencapai puncaknya di tengah malam. Ombak setinggi gedung pencakar langit menghantam kapal dengan kekuatan dahsyat, membelahnya menjadi dua. Jeritan terakhir penumpang tertelan deburan ombak dalam sekejap. Kapal megah itu tenggelam ke dasar laut, menyisakan puing-puing terapung dan keheningan yang mencekam. Dendi terlempar dari dek bersama Bu Lasmi. Mereka berusaha keras menggenggam tangan satu sama lain. Namun arus laut yang kuat memisahkan mereka. Bu Lasmi berteriak, "Dendi, jangan lepaskan." Namun ombak yang ganas menyapu keduanya terpisah. Dan Dendi hanya bisa melihat bayangan samar Bu Lasmi tenggelam ke dalam kegelapan. Terombang-ambing di tengah lautan, Dendi memeluk sepotong kayu hanyut, berharap sebuah keajaiban. Air matanya bercampur dengan air laut, tubuh kecilnya menggigil kedinginan. Tiba-tiba, ia merasakan kehangatan lembut yang muncul dari kegelapan. Dari laut, seorang wanita muncul, rambut hitam panjangnya mengalir seperti arus,
dan gaun hijau berkilauan memantulkan cahaya bulan yang tak tampak. Dendi menatapnya dengan mata setengah terbuka, hampir kehilangan kesadaran. Wanita itu mengulurkan tangan dengan lembut namun penuh kewibawaan. "Anak kecil, kau adalah jiwa yang terpilih. Pegang tanganku, dan kau akan selamat." Dalam keadaan setengah sadar, Dendi mengangguk pelan, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Nyi Roro Kidul membawa bocah itu ke pelukannya, melindunginya dari dinginnya lautan. Dengan kekuatan magisnya, ia menciptakan gelembung pelindung yang menjaga Dendi tetap hangat dan bernafas. "Aku tak bisa membawanya ke duniamu, tapi aku tak bisa membiarkannya mati begitu saja," gumam Nyi Roro Kidul lirih. Manusia terus melawan alam tanpa mengerti batasannya sungguh menyedihkan. Dia menatap wajah polos Dendi, merasakan getaran gaib yang menghubungkan mereka berdua. Anak kecil itu memiliki peran besar dalam takdir dunia, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mengerti. Saat fajar mulai menyingsing, badai yang mengguncang perlahan mereda. Nyi Roro Kidul membawa Dendi ke sebuah pulau kecil yang sunyi dan tak berpenghuni, tempat di mana ia bisa beristirahat dengan aman. "Tugasku selesai di sini," bisiknya lembut, sebelum menghilang kembali ke kedalaman laut, meninggalkan Dendi sendirian di pantai. Ketika sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, Dendi terbangun dalam kebingungan dan rasa linglung. Namun, kehangatan yang masih tersisa di tubuhnya memberi ketenangan yang aneh. Ia tidak tahu bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi malam itu, dan bahwa takdir besar sedang menantinya. Pagi di pulau itu begitu sunyi. Dendi menggigil, basah kuyup, dan tubuhnya lemah. Matahari yang mulai terbit memancarkan cahaya lembut yang menghangatkan tubuh kecilnya. Ia membuka mata perlahan dan menatap hamparan pasir putih yang membentang di sekelilingnya. Laut di depan sana tampak tenang, seolah badai semalam hanyalah mimpi buruk. Dendi duduk di atas pasir, penuh tanda tanya. Bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini? Ia mengusap kalung kerang di lehernya dan tiba-tiba teringat pada sosok wanita misterius yang menyelamatkannya. "Siapa dia?" pikirnya. Namun bayangan wajah wanita itu samar, seperti bayang mimpi. Dengan langkah ragu, Dendi berjalan di sepanjang pantai, mencari tanda kehidupan. Tapi pulau itu sepi, tak ada rumah, tak ada suara manusia, hanya suara ombak dan burung camar yang terbang melintas. Kesepian mulai merayapi hatinya. Perutnya keroncongan, tapi tidak ada makanan. Ia menemukan kelapa yang jatuh dari pohon, memecahkannya dengan batu, dan meminum airnya untuk bertahan hidup. Beberapa jam kemudian, Dendi memutuskan memasuki hutan lebat di pulau itu, berharap menemukan air tawar, buah-buahan, atau bahkan manusia lain. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana hutan semakin aneh. Pepohonan tinggi menjulang dengan akar-akar besar yang merambat ke segala arah. Daun-daunnya begitu lebat hingga hampir menutup sinar matahari. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk bulat dengan ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan sosok wanita berambut panjang, mengenakan mahkota dan dikelilingi oleh ombak. Dendi terpana, merasa ada sesuatu yang sangat familiar. "Ini seperti dia wanita yang menyelamatkanku," gumamnya lirih. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Angin lembut berhembus membawa aroma bunga laut yang menenangkan. Suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan dari balik pepohonan. Seekor burung hijau keemasan, yang belum pernah ia lihat sebelumnya, muncul dan terbang mendekatinya. Burung itu hinggap di cabang pohon, menatap Dendi seolah memberi petunjuk. "Apakah kau ingin aku mengikutimu?" tanya Dendi dalam hati. Burung itu berkicau pelan dan terbang perlahan. Sesekali menoleh ke belakang, seolah mengajak Dendi mengikutinya. Dengan rasa penasaran, Dendi pun mengikuti burung itu. Burung itu membawanya ke sebuah danau kecil di tengah hutan. Airnya jernih, memantulkan bayangan pohon dan langit. Di tengah danau, ada sebuah batu besar berbentuk tak beraturan, hampir menyerupai singgasana. Dendi berhenti di tepi danau, merasakan ketenangan yang aneh di tempat itu. "Kenapa aku merasa aman di sini?" bisiknya. Saat itu, air danau mulai bergetar, menciptakan gelombang kecil yang membesar. Dari tengah danau muncul sosok wanita yang sama, Nyi Roro Kidul.
Ia berdiri di atas batu besar, gaunnya berkilauan memancarkan cahaya hijau lembut, rambut panjangnya tergerai menyatu dengan air. Dendi terkejut, tapi tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam kehadiran wanita itu yang membuatnya tenang. "Kau yang menyelamatkanku, bukan?" tanyanya dengan suara kecil. Wanita itu tersenyum lembut dan mengangguk. "Benar. Aku menyelamatkanmu karena kau jiwa yang istimewa. Takdir telah membawamu ke sini, ke tempat yang tak bisa dijangkau sembarang manusia," ucap Nyi Roro Kidul. Dendi terdiam, mencoba memahami kata-katanya. "Tapi, kenapa aku? Kenapa hanya aku yang selamat? Bagaimana dengan yang lain di kapal?" tanyanya. Air mata mulai menggenang. Nyi Roro Kidul menatapnya penuh iba. "Aku tak bisa menyelamatkan semua orang. Laut punya aturan yang tak boleh dilanggar. Namun, kau berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang bahkan kau belum mengerti." "Apa itu?" tanya Dendi bingung. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, berdiri di tepi danau. "Hati yang murni, keberanian yang tulus, dan doa yang kau panjatkan adalah cahaya yang memanggilku di tengah gelapnya badai. Aku melihat harapan dalam dirimu, sesuatu yang bisa mengubah dunia jika kau memilih jalan yang benar," lanjutnya. "Tapi ingatlah, keselamatanmu bukanlah akhir perjalanan. Kau akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Dunia di luar sana keras, tapi kau harus tetap pegang teguh hatimu. Kalung yang kau kenakan akan menjadi pelindungmu, tapi kekuatan sejati ada dalam dirimu sendiri." Dendi memandang kalung kerang di lehernya, lalu menatap kembali wanita itu. "Apakah aku akan sendirian? Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali," ucapnya ragu. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, menciptakan pusaran air kecil di danau. Dari pusaran itu muncul perahu kayu kecil dengan ukiran indah. "Perahu ini akan membawamu ke tempat di mana kau bisa memulai kembali. Percayalah pada dirimu, dan percayalah bahwa aku akan selalu mengawasi," katanya penuh keyakinan. Air mata mengalir perlahan di pipi Dendi, namun hatinya terasa semakin kuat. "Terima kasih," bisiknya dalam hening. Wanita itu tersenyum lembut, lalu secara perlahan menghilang ke dalam air, meninggalkan sebuah perahu kecil tepat di hadapan Dendi. Suara angin yang lembut terdengar satu kali terakhir, membisikkan pesan yang dalam, "Hiduplah dengan keberanian dan jangan lupakan asal-usulmu." Dengan langkah penuh keyakinan, Dendi menaiki perahu itu. Ia mulai mendayung, meninggalkan hutan dan danau yang perlahan-lahan menghilang tersapu kabut. Perahu kecil itu meluncur pelan di atas permukaan laut yang tenang, diselimuti angin laut yang membawa aroma asin, mengingatkannya pada kenangan pahit kapal Nusantara Sakti yang karam. Tapi kini, Dendi tidak merasa takut. Ia menggenggam erat kalung kerang pemberian ibunya, mengingat pesan terakhir dari Nyi Roro Kidul, "Hiduplah dengan keberanian." Matahari mulai meninggi, cahayanya berkilauan di atas air, menciptakan aura magis di sepanjang perjalanan. Di sekelilingnya, tak ada tanda kehidupan lain selain suara dayung yang membelah air. Kesunyian perlahan menyusup ke dalam hatinya. "Apakah aku benar-benar sendirian sekarang?" pikirnya. Namun, rasa sepi itu segera tergantikan oleh semangat baru ketika ia melihat siluet daratan di kejauhan. Sebuah pulau dengan hutan lebat dan pantai berbatu mulai terlihat jelas. Dengan penuh harapan, ia mendayung lebih cepat meski tangannya mulai lelah. Saat perahu mendekati pantai, Dendi melihat dua pria parubaya berdiri di tepi air, tampak seperti nelayan. Mereka menatapnya dengan ekspresi bingung dan berbisik satu sama lain. Dendi ragu untuk mendekat, tetapi perahunya seolah bergerak sendiri, diarahkan oleh kekuatan tak terlihat. "Siapa kau, nak? Dari mana asal perahu ini?" tanya salah satu nelayan dengan nada penuh heran. Dendi terdiam, sulit mengungkapkan apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya Dendi. Saya terdampar di laut. Kapal saya karam." Para nelayan saling bertukar pandang penuh keheranan. Kapal Nusantara Sakti itu, kapal yang hilang dalam badai besar. "Tidak ada yang selamat, kecuali kau?" tanya yang lain dengan nada tidak percaya. Dendi hanya mengangguk pelan,
Air mata mulai menggenang di matanya saat ia teringat jeritan para penumpang dan wajah Bu Lasmi yang tenggelam dalam gelapnya laut. "Saya tidak tahu bagaimana bisa selamat," ucapnya dengan suara bergetar. Salah satu nelayan mendekat, merangkulnya dengan hangat. "Tenanglah, nak. Kau pasti sangat ketakutan. Kami akan membawamu ke desa kami. Di sana kau bisa beristirahat." Dendi pun dibawa ke sebuah desa kecil di tepi pantai. Desa itu dipenuhi rumah kayu sederhana dan penduduk ramah yang menyambutnya dengan penuh perhatian. Setelah mendengar kisahnya, warga desa mulai mengumpulkan makanan dan pakaian untuk membuatnya merasa nyaman. Namun, meski tubuhnya mulai pulih, pikiran Dendi dipenuhi pertanyaan besar. Mengapa hanya dia yang selamat? Apa arti semua ini? Apakah ini benar takdir? Seperti kata Nyi Roro Kidul, di desa itu, Dendi tinggal bersama seorang pria tua bijaksana bernama Pak Hadi, kepala desa yang sabar dan penuh kasih sayang. Pak Hadi memperlakukan Dendi seperti cucunya sendiri, sering mengajarinya tentang kehidupan di laut, cara membaca arah angin, mengenali tanda badai, dan mencari makanan di hutan. "Hidup tidak selalu mudah, nak," kata Pak Hadi suatu malam saat mereka duduk di bawah pohon kelapa. "Tapi kau anak yang kuat. Kau sudah melewati sesuatu yang tak terbayangkan banyak orang. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Dendi mengangguk, mulai merasakan semangat baru tumbuh di dalam dirinya. Meski begitu, seringkali ia menatap laut dengan kosong, seolah mencari jawaban atas semua yang terjadi. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, kalung kerangnya tiba-tiba bersinar lembut, memancarkan cahaya hijau yang sama seperti gaun Nyi Roro Kidul. Dendi terkejut tapi juga merasa tenang. Ia mendengar suara lembut di dalam pikirannya, suara yang sangat dikenalnya. "Dendi, waktumu di sini hanyalah awal. Dunia di luar sana menunggumu. Kau harus bangkit dan melanjutkan perjalananmu." Dengan takjub, Dendi menatap kalung itu, merasakan bahwa Nyi Roro Kidul masih mengawasinya, membimbingnya dengan cara yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia sadar tak bisa tinggal di desa itu selamanya. Ia harus mencari tujuan hidupnya, mengerti mengapa ia selamat, dan menentukan langkah selanjutnya. Dengan hati yang mantap, keesokan paginya Dendi mendekati Pak Hadi. "Pak, saya ingin pergi. Saya tidak tahu kemana, tapi saya merasa harus melanjutkan perjalanan saya." Pak Hadi tersenyum lembut. "Aku tahu hari ini akan datang, nak. Kau anak istimewa, Dendi. Desa ini akan selalu menjadi rumahmu, tapi aku percaya kau punya tujuan yang lebih besar di luar sana." Pak Hadi memberi Dendi bekal sederhana, sebuah tas kecil berisi makanan, air, dan sebuah pisau kecil sebagai perlindungan. Dengan doa dan harapan dari seluruh desa, Dendi memulai perjalanan barunya. Ia berjalan menyusuri pantai, meninggalkan jejak-jejak kecil di pasir dengan hati yang penuh tekad. Perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi panas terik, kelaparan, dan kesepian. Namun setiap kali rasa putus asa mulai menghampiri, ia teringat pesan Nyi Roro Kidul, "Hiduplah dengan keberanian." Tanda-tanda aneh sering muncul di sepanjang perjalanan. Seekor burung hijau keemasan yang mengikutinya dari kejauhan, jejak kaki kecil yang seolah menuntunnya, serta kilauan cahaya hijau di langit malam. Setelah berminggu-minggu berjalan, akhirnya Dendi tiba di sebuah kota pelabuhan yang ramai. Ia melihat kapal-kapal besar berlayar, pedagang sibuk menawarkan dagangan, dan anak-anak bermain di jalanan. Dendi merasa takjub sekaligus bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Namun ia percaya setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana besar. Ia sadar bahwa perjalanannya belum selesai dan rahasia di balik keselamatannya masih menunggu untuk ditemukan. Di tengah keramaian kota pelabuhan, Dendi merasa seperti sebutir pasir di padang luas. Ia berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi pedagang, suara peluit kapal, dan orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan membawa tas kecil, ia mencoba mencari petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meski tanpa tujuan jelas, ada sesuatu yang menariknya ke arah dermaga. Di sana, ia melihat sebuah kapal besar yang sedang bersiap berlayar. Kapal itu berbeda dari kapal lainnya, dihiasi ukiran indah dan berkibar bendera bertuliskan simbol burung hijau keemasan, burung yang selama ini sering mengikutinya.
Saat mendekati kapal, Dendi bertemu dengan seorang pria gagah memakai seragam pelaut. Pria itu adalah Kapten Surya, pelaut berpengalaman yang terkenal akan keberaniannya. Kapten Surya memperhatikan Dendi yang tampak bingung dan kelelahan. "Kau sendirian di sini, nak? Apa yang membawamu ke dermaga ini?" tanya Kapten dengan suara ramah. Dendi pun menceritakan sedikit tentang dirinya, termasuk menjadi satu-satunya yang selamat dari tragedi kapal Nusantara Sakti. Kapten Surya terkejut mendengar cerita itu. "Aku sudah dengar tentang kapal itu. Banyak yang bilang tak ada yang selamat. Kau pasti anak yang sangat beruntung. Atau mungkin takdir memang punya rencana untukmu." Dendi mengangguk pelan, merasakan kata-kata kapten menguatkan keyakinannya. "Aku tak tahu apa rencana itu, tapi aku merasa harus melanjutkan perjalanan ini," ujarnya. Terpesona oleh keberanian Dendi, Kapten Surya menawarkan untuk membawanya ikut berlayar. "Kami akan berlayar ke pulau-pulau terpencil untuk mengirim bantuan dan barang dagangan. Mungkin kau akan menemukan jawaban selama perjalanan ini." Dendi menerima tawaran itu dengan semangat, yakin kapal ini adalah bagian dari petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Selama di kapal, Dendi belajar banyak hal dari Kapten Surya dan awak kapal. Mereka mengajarinya cara membaca bintang, menavigasi lautan, dan bertahan di tengah badai. Keberanian dan kecerdasan Dendi membuat para pelaut terkesan. Suatu malam, saat kapal melaju di atas laut yang tenang, Dendi kembali merasakan hal aneh. Kalung kerangnya mulai bersinar lembut dengan cahaya hijau. Ia merasakan panggilan dari laut, suara halus yang memanggil namanya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.